Saya tidak suka dari ajaran Islam ini mungkin dari pertama, ketika saya melakukan ritual, ya ritual sholat seperti itu, saya seperti orang yang berhayal, orang yang berasumsi, orang yang hanya menganggap diri suci. Kenapa? Dalam ajaran Islam ini seolah-olah seperti hanya sebatas dongeng yang didongengkan oleh ustadz-ustadz tertentu, ya, mengenai keindahan Islam, tetapi tidak diberi rujukan dasarnya, gitu. Misalnya perkataan Rasulullah ini orangnya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, misalkan. Terus dasar ayatnya tuh tidak pernah ditunjukkan kepada publik, di mana, di hadis riwayat mana. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi bersama Kang Fahrul. Pada channel ini kita akan membahas tentang hal-hal unik, sekaligus menanggapi dan meluruskan pemahaman-pemahaman keliru bagi mereka yang dangkal dalam mempelajari Islam. Untuk mempererat tali silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah kita, yang belum subscribe silakan subscribe dan bunyikan juga lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan info menarik lainnya dari Kang Fahrul. Sahabatku, perlu diketahui bahwa Islam hanya bisa diterima bagi mereka yang memiliki akal sehat. Gimana mungkin seseorang bisa mengenal Islam kalau bukan dengan akal sehatnya? Si Murtadin tadi bilang, sesuatu hal yang bikin dia nggak suka dengan Islam adalah dalam hal ritual atau peribadatannya. Dia mengumpamakan orang yang sholat itu mereka yang sedang melakukan hayalan atau halusinasi. Dia berpikir sholat itu pekerjaan yang gak ada berkembangnya dan cuman dilakuin ya begitu-begitu aja sih. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita simak pernyataannya kembali berikut ini, sahabat. Saya tidak suka dari ajaran Islam ini mungkin dari pertama, ketika saya melakukan ritual, ya ritual sholat seperti itu, saya seperti orang yang berhayal, orang yang berasumsi, orang yang hanya menganggap diri suci seperti itu. Karena apa? Ketika saya sholat, saya tidak mengerti apa yang saya utarakan, ya. Karena ketika saya sholat dulu lebih kepada menghafal ayat-ayatan yang sudah diajarkan untuk kita hafal, begitu ya. Jadi dengan berbagai masalah apapun yang berbeda-beda, ya doanya ya begitu-gitu saja, gitu ya teman-teman. Makanya saya bilang, saya merasa saya seperti berasumsi saya diampuni dosanya, berasumsi saya menyembah Tuhan yang benar, begitu ya. Padahal sebenarnya di sini kalau saya sudah di dalam terang begini, semuanya sangat terang benderang gitu ya. Bahwa apa yang saya yakini dulu ini sangat tidak benar gitu ya. Itu mohon maaf, ini kan pendapat saya ya. Ini pendapat saya. Saya tidak bermaksud untuk menjelekan Islam. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pemahaman keliru dan perlu kita luruskan, sahabat. Sebagaimana kita tahu bahwa makna sholat menurut bahasa adalah doa, di mana
setiap diri kita selaku hamba yang Allah ciptakan, nggak luput setiap waktu untuk memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah bentuk berserah diri kita kepada Allah dengan segala yang terjadi. Mulai dari kita mengangkat tangan, lalu kita berucap, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini membuktikan diri kita nggak berarti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita serahkan, kita pasrahkan segala sesuatu kepadanya. Kemudian, setelah kita lanjut takbir, kita membaca doa iftitah, yang mana isi dari doa itu kita nyerahin diri kita sepenuhnya selaku seorang hamba kepada Allah tanpa pamrih apapun, semata-mata hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa ini kita munajatkan kepada Allah agar dimasukkan ke dalam golongan orang-orang muslimin. Jadi, kalau menurut si murtadin tadi, doa di dalam sholat kok gitu-gitu aja, jawabnya, emang kita mau doa apa selain memohon petunjuk, berserah diri, dan berharap ridha Allah. Kalau udah dapat ridha Allah, apapun yang kita lakuin, pasti Allah kasih mudah. Jadi, menurut saya, pantas murtadin ini keluar dari Islam karena dia nggak punya akal sehat dan masih dangkal dalam memaknai sholat, sahabat. Baik, kita lanjut video berikutnya, sahabat. Tetapi ada hal yang paling saya tidak suka dari ajaran Islam ini adalah ketika Kristen memberikan pengajaran yang baik, pengajaran yang kasih, pengajaran yang toleransi. Di sini saya lihat mau Islam radikal maupun Islam yang biasa, ini terkadang justru menunjukkan intoleransi, ya. Walaupun tidak semua, ada bagian-bagian tertentu, golongan-golongan tertentu yang mengedepankan intoleransi, ya. Tetapi kalau orang yang sudah mendalami kepada Qur'annya, saya lebih cenderung melihat orang bukannya malah lebih baik, tetapi lebih fanatik yang terkadang berujung kepada benci kepada sesama. Sahabatku, begitulah orang kalau udah benci sama Islam. Apapun dia kemukakan tanpa dalil yang kuat. Nah, di dalam Islam, nggak ada yang namanya golongan radikal. Islam itu satu, yaitu rahmatan lil alamin, memberikan kasih sayang kepada seluruh alam. Dari mendengar kata radikal aja, kita bisa mengartikan sesuatu yang keras, baik berpikir maupun perbuatan, sahabat. Islam nggak ngajarin radikalisme dan terorisme. Kalaupun ada perbuatan-perbuatan yang menunjukkan radikalisme, saya yakin itu hanya sebuah kamuflase, tipuan yang sengaja ingin menyudutkan Islam. Mohon maaf nih, kalau kita bandingin perbuatan toleransi agama lain dengan toleransi yang Islam punya, itu sangat jauh, sahabat. Banyak sekali kita lihat di media-media bagaimana suatu wilayah atau negeri yang kalau mayoritas selain Islam berkuasa di negeri itu, Islam selalu terpojokkan, Islam selalu tertindas. Seperti yang terjadi di Myanmar, bagaimana pembantaian umat Islam terjadi terhadap Muslim Rohingya. Belum lagi di Cina, belum lagi di India, dan di belahan dunia lainnya. Dan itu cuma contoh kecil yang terekspos. Nah, yang gak terekspos gimana, sobat? Nah, lain halnya ketika Muslim menjadi mayoritas di suatu negeri. Maka, nilai toleransi yang dimiliki Islam sangat luar biasa, sahabat. Contoh kecil saja, negeri kita tercinta Indonesia, yang mana menjadi negara Muslim terbesar di dunia. Dengan Pancasilanya, mampu merangkul umat-umat non-Muslim lainnya. Nah, Anda nih si murtadin, aman di Indonesia, bro. Karena Islam menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Terus, Anda nih orang murtadin, masih bilang Islam itu radikal. Otak mana? Otak murtadin. Baik, sahabat. Kita lanjut simak video selanjutnya, sahabat. Gitu ya. Lalu
Yang saya tidak sukai lagi, kenapa sih kalau di dalam ajaran Islam itu lebih sulit untuk terbuka, ya, selalu tertutup kalau menurut saya. Nah, padahal ini kan suatu keyakinan, ya, keyakinan kan harus meyakinkan. Kalau tidak meyakinkan, ngapain diyakini, gitu ya. Jadi artinya ada sesuatu pertanyaan ketika saya sudah berada di dalam terang ini dan mempertanyakan kenapa dalam ajaran Islam ini seolah-olah seperti hanya sebatas dongeng yang didongengkan oleh ustadz-ustadz tertentu, ya, mengenai keindahan Islam, tetapi tidak diberi rujukan dasarnya, gitu. Misalnya perkataan Rasulullah ini orangnya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, misalkan. Terus dasar ayatnya itu tidak pernah ditunjukkan kepada publik di mana, di hadis riwayat mana, seperti itu tidak, ya. Lalu katanya ajaran Rasulullah ini mengasihi sesama, cuman ngomong doang. Ustadz-ustadz tertentu, ya, ustadz-ustadz tertentu hanya membuai para jamaahnya untuk dipengaruhi bahwa ini loh indah kan Islam itu, gitu ya. Tetapi tidak diberitahu dasar-dasarnya, begitu juga. Dan banyak sekali, ya. Lalu perlakuan-perlakuan yang bisa dikatakan terlalu fanatik, ya. Fanatik yang tidak mendasar. Kalau misalnya diajak bicara berdialog dengan kebenaran lebih cenderung marah-marah, lebih cenderung ngotot. Nah, itu yang saya kurang suka, ya. Oke, baik, mungkin Dibilang nggak ada dasarnya, sahabat. Anda bilang Islam itu tertutup. Saya rasa enggak tuh ya. Islam selama ini terbuka bagi yang ingin belajar Islam, ya silakan, welcome. Islam dibuka untuk mereka yang ingin belajar dengan sungguh-sungguh. Dibuka lebar-lebar. Bahkan sampai kepala ente botak sekalipun kalau ingin mengkaji Islam itu nggak ada habisnya, bro. Apa yang ditutup-tutupin dari Islam coba? Anda murtad karena Anda nggak belajar Islam dengan baik. Justru orang yang semakin dalam belajar Islam, maka semakin tertarik dan semakin kagum dengan Islam. Nah, yang lebih unik lagi nih sahabat, si murtad ini bilang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nggak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan dia minta dalilnya dari sifat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Minta dalil, ada kok dalam Al-Quran. Coba lihat surat Al-A'raf ayat 199. Saya akan bacakan sahabat Al-Quran dan ayatnya yang dia minta sahabat. Baik, saya akan bacakan sahabat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Nah, artinya sahabat, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf atau mengerjakan perbuatan baik, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Kemudian ada lagi dari sifat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang enggak membalas kejahatan dengan kejahatan lainnya, sahabat. Coba kita lihat dalam surah Al-Imran ayat 134, sahabat. Saya akan bacakan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas
Wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Sahabatku, nah, jelas sekali sahabat, gimana Al-Quran menggambarkan sifat dan akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dan patut dijadikan contoh buat kita semua. Dan gak ada di dalam ayat tersebut memerintahkan kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh untuk saling memaafkan satu sama lain. Gimana? Jelaskan sahabat? Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita tahu bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat dirinya dihina, beliau sedikit pun enggak membalas perlakuan dari musuhnya. Namun saat agamanya dihina, beliau enggak segan-segan menegur dan meluruskannya. Ini akhlak yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan mengajarkan kalau kamu ditampar pipi kanan, balas dengan pipi kiri. Ini ajaran namanya ngajakin ribut sahabat. Jadi selama pribadi kita menjadi pribadi yang baik, memaafkan lebih utama daripada membalas dengan kekerasan. Dan ketika agama kita dihina, dicaci maki, maka wajib bagi kita untuk membela dan meluruskannya. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.